Nah, perkembangannya, tadi kamu lihat, awalnya si objek masih ada, kesannya gitu kan ya. Terus kata orang, objeknya bahkan tidak penting, gejolak dari dalam, itu kan makin ke dalam, makin hilang si bentuk. Dalam abstraksionisme makin hilang sama sekali. Objek tidak penting sama sekali. Gitu. Objek nggak penting. Ya, dasar pikirannya adalah dari orang-orang seperti Kandinsky, ini Vasily Kandinsky, ada Malevich, ada Mark Rothko, dan sebagainya. Ini sangat dipengaruhi awalnya oleh satu mazhab religius yang muncul di abad 19 sebenarnya, namanya teosofi. Teosofi ini adalah semacam spiritualitas yang mencoba memahami gejala-gejala spiritual atau ketuhanan atau apa dari sisi filsafat dan sains, bukan dari sudut tradisi, dogma atau apapun, dari sudut filsafat dan sains. Nah, itu melahirkan pikiran perenungan pada Kandinsky khususnya bahwa warna itu sebetulnya seperti tuts, warna itu seperti tuts piano. Yang kalau kita lihat itu seakan-akan kita pijit. Jadi tuts batin kita. Ibaratnya warna itu tuts batin kita. Warna-warna itu, jadi kalau biru itu, kalau kita ngelihat warna biru, ada dalam ini ada khasanah perasaan tertentu yang terpijit. Misalnya biru, asosiasinya apa? I feel blue, memang itu dalam bahasa Inggris sedih ya, tapi bisa juga damai, bisa juga tenang, gitu kan ya. Kalau hijau itu apa misalnya gitu kan ya? Segar, vital, hidup, dan kayak gitu-gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat warna-warna gitu, kayak tuts batin tertentu, tuts emosi tertentu, perasaan tertentu, itu dipijit, itu dibayangkan sama Kandinsky seperti itu. Jadi nggak penting bentuknya apa dalam lukisan itu, komposisi aja. Warna, menurut cara berpikir abstrak ini, warna harus tampil sebagai warna, garis sebagai garis, titik sebagai titik, bidang sebagai bidang. Jadi elemen-elemen lukisan itu hadir, tidak mesti melukiskan sesuatu, tidak. Hadir begitu aja sebagai unsur-unsur itu. Karena dengan begitu, seni lukis menyapa bukan hanya mata kita, tapi langsung menyapa batin kita yang paling sublim. Dengan cara berlukisan tanpa bentuk ini, lukisan menyapa batin kita yang paling sublim, yang paling dalam, yang paling tak terkatakan, sebutlah begitu. Maka, oke, kita lihat contohnya, abstraksionisme. Nah, ini kalau ini dari Sadali, pelukis dari Bandung yang luar biasa. Satu contoh dari Sadali, nulisnya Sadali, Pak Sadali almarhum. Sadali. Sebetulnya sekarang juga ada pameran di Selasar Sunario dari Pak Pirus. Pak Pirus itu kaligrafi. Sebagian kaligrafi itu sebagian besar abstrak. Kurang lebih seperti ini. Sadali adalah gurunya Pak Pirus. Sudah meninggal, tapi salah satu yang terkuat. Nah, kekuatan dari Sadali dalam abstrak ini apa? Bukan cuma bidang dan warna, tapi tekstur. Tekstur itu apa? Bergerinjalnya ini loh. Ini bongkahan emas misalnya gitu, tuh bergerinjalnya itu tuh membawa efek visual dan rasawi yang unik.
sangat kontemplatif ya. Ini terasa sekali sangat spiritual, kontemplatif. Terus sadali. Nah ini, aduh saya lupa ini dari nanti muncul. Ini dia mengeksplorasi apa itu bolong gitu kan ya. Bolong itu apa dan emas itu apa gitu. Jadi kamu tidak bisa menafsirkannya. Oh itu kan kayak bumi yang apa? Enggak. Dia mengeksplorasi sensasi bolong, bentuk bolong itu tuh apa ya? Bolong dan warna emas nih. Jadi memang betul-betul bermain bentuk ya. Kalau abstrak tuh bermain bentuk dan sensasi bentuk, warna, ya, terus. Nah ini adalah dari Kandinsky. Lukisan Vasily Kandinsky itu ini tampangnya. Bentuknya suka-suka dia aja, serah. Dan kalau ditanya, itu kayaknya bunga ya? Enggak ada urusannya. Itu seperti bakteri. Enggak. Dia tidak melukis apapun. Dia bikin gitu aja. Benar-benar bermain bentuk. Abstrak itu artinya bermain bentuk secara bebas ya. Dan warna, bentuk dan warna dan bidang bebas. Jadi nanti tugas akhir kamu tugas akhir kamu adalah membuat suatu karya seni. Saya pernah bilang belum? UAS-nya adalah membuat suatu karya seni, whatever it is. Selain 2 ya UAS-nya tuh review perkuliahan ini, tapi refleksi atas perkuliahan ini, bukan hanya laporan. Tapi kemudian satu lagi, membuat karya seni, apapun itu. Bisa lukisan, bisa foto, bisa video klip, bisa puisi, cerpen. Nah maksud saya, kalau mau gampang lukis ya abstrak aja gitu. Suka-suka kamu gitu. Suka-suka kamu, abstrak aja. Oke. Ini masih dari Kandinsky. Vasily Kandinsky. Dia di sini terasa sekali mengeksplorasi garis, bulatan, warna, unsur-unsur geometris lah ya. Lanjut. Masih Kandinsky. Ya. Kandinsky juga. Ini Malevich. Ini Malevich ya. Pakai apa namanya, guntingan, collage disebutnya ya. Artinya sobekan-sobekan apa kertas di apa nih. Bisa, jadi abstrak tuh ya terserah sih apa aja. Tadi Sadali pakai bongkahan kayak emas gitu ya, ditempel. Kalau ini kamu bisa juga sih guntingan-guntingan tertentu dari majalah atau apa, ditata. Pokoknya sensasi bentuk yang kamu mesti dapat ya. Sensasi bentuk. Warna, bidang, terus pelukis dari Belanda, Piet Mondrian. Itu agak spesialis, abstraknya itu geometrisnya. Ya gitu-gitu. Ada yang lagi yang lebih ekstrim, cuman kotak-kotak aja. Kotak-kotak aja, itu spesialisasi dia. Abstrak. Tapi kalau kau perhatikan itu, kontras antara putih dengan kotak hitam dan merah, memang membawa rasa tertentu juga ya kalau kita amati terus. Bahkan ada juga yang gini, yang lukisan putih di atas putih. Ada kan? Ada. Tapi dia setengah mati loh, mencampurkan itu semua. Jadi bukan sekedar kanvas mentah gitu, beli terus di pameran, enggak. Dia pengen lihat nuansa, lapisan-lapisan yang rumit dari keputihan. Keputihan itu. Putih itu apa gitu kan ya. Dan ternyata mesti dikasih kontras sedikit tuh warna, gradasi dan seterusnya. Ya, ini Piet Mondrian. Ini Mark Roscoe.
Makrosko. Itu yang saya pernah cerita nggak? Saya dibawa ke suatu museum besar di Jepang oleh seorang profesor itu, dan dia dengan bangga, we have the original Roscoe gitu kan ya. Dia punya, kita punya apa ini barang langka nih, Jepang punya nih, artinya bisa beli gitu ya maksudnya. Punya duit itu kan mahal sekali, lukisan-lukisan maestro kayak gini itu cuma begini doang gitu. tapi bisa miliaran itu. Dunia seni dalam hal itu bisa rada gila, dalam arti begitu satu pelukis itu naik daun dan menjadi internasional, ya emang gitu. Ya, hampir tidak masuk akal. Dan si orang ini, profesor teman saya itu, Imam Michi namanya, wah begitu husuk kan, sebelah sini. Ini, this is the real Roscoe. Ya gimana ya, itu tuh kadang-kadang agak lebay dan gimana ya, saya alay lebay. Ya, kita betul-betul harus memahami dari sejarah perkembangan teori seni ya, yang memang mazhab demi mazhab berubah gitu. Ya kalau cuma ngeliat gitu doang ya, kamu juga pasti geli. Kenapa gitu, begitu mahalnya? Kenapa di museum seraksasa ini gitu ya? Gitu. Padahal ya beginian doang. Ya, tapi kemudian Makrosko bahkan dapat ketika menjadi besar sekali namanya, mendapatkan commission work, artinya itu pesanan dari suatu keuskupan atau untuk membuat kapel khusus Roscoe. Ya artinya dindingnya semua lukisan Roscoe. Kalau orang masuk kapel situ maksudnya kemudian bisa berkontemplasi sedemikian gitu ya. Ya lukisannya begini sih. Ya. Ini saya kira Mondrian lagi ya. Nah, saya kira Mondrian lagi nih. Terus, nah ini Mondrian ya betul. Ini yang sangat terkenal dari Mondrian tuh ini. Dan dia bikin macam-macam seri, tampangnya kayak gitu terus ya. Kotak-kotak. Ya harus dinikmati aja sebagai merah dalam posisi itu gimana, kuning dalam posisi itu gimana. Ya gitu aja sih. Tahu kan? Ini seri lain dari Mondrian. Terus, oke.